Halo, selamat datang di episode perdana Mandala Podcast, Discerning Policies and Regulation at Our Best. Saya Marlisa Supeno, Partnership Director di Mandala Consulting. Telah bersama kita kali ini Profesor Abdul Qadir, Ketua Dewan Pengawas atau Dewas BPJS Kesehatan Indonesia. Terima kasih Prof. telah berkenan bertemu dan menjadi narasumber dalam Mandala Podcast. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Prof terkait dengan BPJS Kesehatan. Pertama, Prof dilantik untuk menjadi Dewas BPJS Kesehatan pada tahun 2022. Dan pada saat itu Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Dan sudah 2 tahun berlalu dan kita sekarang sudah ada di kondisi endemi. Kira-kira terkait dengan layanan BPJS Kesehatan, apa perkembangan signifikan yang terjadi selama 2 tahun terakhir, khususnya dalam mandat Prof. Qadir sebagai Dewan Pengawas? Ya, salah satu tugas utama atau fungsi Dewan Pengawas itu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direksi tentang BPJS Kesehatan itu. Dan juga tentunya kami melakukan pengawasan tentang bagaimana investasi dan pengembangan dana jaminan sosial. Itu tugas pokok kami. Oleh karena itu, Dewan Pengawas tentunya tidak akan masuk ke dalam ranah operasional, tapi kami tentunya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh direksi tentang pelaksanaan JKN di lapangan, seperti itu. Nah, untuk tahun 2024 saat ini, apa yang menjadi prioritas dari BPJS Kesehatan? Ya, cepat, mudah, dan non-diskriminatif. Jadi pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan itu haruslah mudah, jangan dipersulit untuk mereka. Juga pelayanannya harus cepat dan juga tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Itu yang kita harapkan ke depan, dan tentunya sekarang ini oleh karena sudah masuk di tahun 2024, salah satu program prioritas kita adalah bagaimana menjaga sustainability daripada dana jaminan sosial kita. Itu yang program utama. Ya, baik Prof. Nah, selanjutnya beberapa waktu yang lalu kita mengetahui bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres 82 tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2024 yang lalu. Mungkin Prof bisa jelaskan apa perubahan mendasar dari Peraturan Presiden 59 tahun 2024 dan Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Perpres nomor 59 tahun 2024 ini adalah merupakan revisi dari Perpres sebelumnya, yaitu Perpres nomor 18 tahun 2019. Adapun apa sih perbedaan utama atau perbedaan pokok antara Perpres yang baru ini dengan Perpres yang lama? Tentunya yang paling utama adalah bahwa di dalam Perpres ini pemerintah atau presiden memberikan penegasan kembali. Yang pertama adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ini di bidang kesehatan. Itu yang pertama. Jadi Pak Presiden itu sudah memberikan amanah, penugasan kepada semua pimpinan daerah untuk membantu BPJS Kesehatan dalam rangka melaksanakan JKN ini. Yang kedua adalah adanya perubahan mengenai pekerja yang di PHK. Kalau dulu pekerja yang di PHK itu tentunya masih mengalami proses yang berbelit-belit sampai keluarnya PHK. Sekarang ini semua peserta pekerja di PHK itu mengatur kepesertaan masih aktif selama 6 bulan. Yang ketiga tentunya adanya pengaturan mengenai batasan gaji paling rendah dan gaji paling yang tinggi sebagai dasar batasan penghitungan iuran BPJS Kesehatan. Di mana batasan gaji atau upah ini akan menjadi dasar dalam perhitungan iuran BPJS Kesehatan, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kategori PPO, peserta penerima upah, seperti itu. Kemudian yang lain adalah diatur tentang manfaat medis dan non medis di dalam layanan kesehatan yang dijamin dan tentunya yang sesuai dengan aturan-aturan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi nanti di dalam Perpres itu dicantumkan tentang apa sih layanan medis yang dijamin dan apa sih layanan non medis yang tidak dijamin dan dijamin, itu ada di situ sehingga ini akan menjadi dasar buat BPJS Kesehatan untuk melakukan pembayaran. Ini adalah payung hukumnya. Kemudian yang paling penting juga adalah adanya penerapan fasilitas ruang rawat inap standar. Ya, ini tentunya juga dicantumkan di dalam Perpres yang baru ini bahwa dilaksanakan oleh semua fasilitas kesehatan itu paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2025. Jadi pada tanggal 30 Juni 2025
maka semua fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia itu diharapkan sudah menyiapkan atau sudah memberikan layanan sesuai dengan kelas rawat inap standar. Dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia? Untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh rumah sakit, semua rumah sakit yang melakukan pelayanan fasilitas kesehatan, melakukan pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan. Selanjutnya, saya ingin menanyakan mengenai salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan, yaitu bagaimana mengatasi non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular, yang juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian di Indonesia, penyakit seperti kanker, serangan jantung, kemudian penyakit urogenitalia. Mungkin Prof bisa jelaskan sedikit mengenai hal tersebut dan bagaimana strategi BPJS dalam mengatasi penyakit tersebut. Ya, jadi terus terang kita sampai sekarang ini masih mempunyai masalah kesehatan yang masih persisten. Ya, mulai dari adanya stunting, itu masih masalah kesehatan yang belum terselesaikan. Termasuk juga adanya TBC, kemudian kematian ibu dan anak, itu masih masuk di dalam kategori-kategori permasalahan kesehatan yang persisten di Indonesia. Kemudian, tentunya yang tadi yang paling banyak terjadi sekarang ini adalah non-communicable disease atau penyakit-penyakit non-infeksi seperti jantung, kanker, stroke, dan penyakit urogenitalia. Adapun program ini jadi program prioritas Kementerian Kesehatan karena berdasarkan data statistik yang kita miliki bahwa keempat penyakit ini adalah penyebab utama terjadinya kematian dan terjadinya kejahatan di masyarakat Indonesia. Jadi, begitu banyak masyarakat kita yang menderita penyakit jantung, penyakit kanker, stroke, dan gangguan urogenitalia. Jadi biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang dibayarkan ke rumah sakit itu yang paling tinggi ada penyakit jantung. Penyakit jantung paling tinggi itu kadang-kadang menghabiskan sampai 14 triliun per tahun. Kemudian ada juga ya penyakit kanker, kemudian penyakit stroke, dan juga adalah cuci darah atau gangguan penyakit ginjal, hipertensi, atau sekarang ini banyak yang disebut sebagai penyakit urogenitalia, itu saluran kencing. Itu 4 itu. Jadi dasarnya adalah karena keempat penyakit ini merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian dan juga paling banyak menyerap biaya pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Oke, baik Prof. Nah, salah satu tantangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan adalah terkait dengan outstanding payer yang berjumlah lebih dari 16 juta orang. Kira-kira bagaimana strategi BPJS Kesehatan untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Jadi sebenarnya sih outstanding payer ini kalau kita di BPJS Kesehatan kita menggunakan terminologi peserta non-aktif. Baik. Peserta non-aktif ini artinya adalah mereka pernah mendaftar sebagai peserta, kemudian setelah itu tidak aktif lagi membayar iuran. Untuk itulah maka sekarang ada banyak program-program yang dilakukan oleh manajemen BPJS Kesehatan oleh direksi, yaitu dengan jalan bagaimana melakukan reaktivasi peserta yang non-aktif ini. Tentunya sekarang ini untuk mereka yang menunggak pembayaran iurannya itu ada satu peluang dengan cara mencicil yang dikenal dengan nama program rehab. Jadi mereka misalnya 2 tahun menunggak, itu mereka bisa mencicil tunggakan itu sampai membayar kewajibannya sebagai peserta untuk iuran bulan berjalan seperti itu. Yang kedua, kita juga justru mau membangun satu platform atau satu sistem di mana memudahkan masyarakat kita itu melakukan pembayaran. Jadi sekarang ini dengan berapa ribu outlet, mulai daripada termasuk Alfamart, Indomaret, apa semuanya outlet itu kita gunakan. Dengan demikian diharapkan bahwa pembayaran oleh mereka yang selama ini menunggak pembayaran iurannya itu lebih mudah. Kemudian juga kita menggunakan kader-kader desa, kader-kader BPJS Kesehatan di desa-desa untuk melakukan penagihan langsung kepada peserta yang tercatat sebagai peserta non-aktif itu. Baik. Terima kasih Prof atas jawaban dan diskusi yang sangat komprehensif. Semoga diskusi ini memperkaya pemahaman masyarakat tentang BPJS Kesehatan. Profesor Abdul Qadir, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Indonesia, dan sampai berjumpa di Mandala Podcast selanjutnya.